عليه وأرضاه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعن الجنة مصره له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM sekaligus Tuan Imam guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Dirosi, Bapak Ustaz Nadudin, Bapak Ustaz Hedi, Bapak Ustaz Sukamto, orang tua kita Bapak Jikarnadi dan seluruh para sesepuh lainnya. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita bersama-sama kumpul di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya Allah, sekaligus menjadi taman surganya Allah. Dan semoga kita diberikan panjang umur menjemput bulan suci Ramadan yang kurang 95 hari. Bu, 95 hari kita menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Senang apa sedih? Enggak kelihatan senangnya gitu. 95 hari insyaallah kita ketemu bulan suci Ramadan. Semoga panjang umur, bisa menjadi Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang ibu harap Ramadannya apa lebarannya? Ramadan ya. Bapak senang nggak Ramadan Pak? Ya semoga. Saya memang lagi ngitung terus Bu. Saya lagi ngitung Ramadan sebentar lagi nih. Ya. Perjalanan waktu di akhir zaman itu begitu terasa cepat. Perasaan baru kemarin Ramadan, udah 95 hari lagi kita ketemu Ramadan. Baik jamaah dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad, dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada babut tusa'i, yaitu bab yang mana setiap makalah itu berisi 9 nasihat. Ini babut tusa'i. Makalah yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa ibn Ibrahim. Auhallahu ta'ala, Allah telah memberikan wahyu ila Musa,
kepada Nabi Musa bin Imran fit Taurati, di dalam kitabnya yaitu Taurat. Jadi dari zaman dulu Allah sudah menyampaikan, dan ini berlaku untuk seluruh umat muslim, tidak hanya di zaman Nabi Musa tapi juga di zaman umat Nabi Muhammad, termasuk kita semuanya. Apa isi wahyu yang terdapat di dalam Taurat itu? Bunyinya, innatil khotoya salasun. Inna ummahatil khotoya, sesungguhnya yang menjadi induk dari semua kesalahan, semua kemaksiatan, induk dari semua perbuatan dosa, salasun, itu ada 3 perkara. Nah, 3 perkara ini menjadi induk, menjadi sumber dari semua kemaksiatan dan dosa. 3 perkara ini apa? Ini harus dihati-hati, Pak. Jangan sampai diri kita kemasukan 3 perkara ini. 3 perkara itu yang pertama adalah al-kibru, yaitu sifat sombong. Sifat sombong. Ibu pernah sombong? Bapak pernah? Masih sombong sekarang? Apa sih itu sombong? Di dalam syarahnya didefinisikan, sombong adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia lainnya. Jadi ketika ada seseorang menolak sebuah kebenaran, itu adalah kesombongan. Kadang-kadang dinasehatin bener, nggak terima. Emang lu siapa? Pakai nanya lagi. Dinasehatin istrinya ngamuk. Ini penyakit suami nih. Suami itu gampang tersinggung kalau dinasehatin istrinya. Betul nggak? Itu penyakit suami itu. Suami sono, sini mah sama Pak. Pindahan dari sana. Yang lebih aneh, itu suami dinasihatin istrinya tersinggung, giliran dinasihatin istri orang lain manggut-manggut ya. Ini namanya pencerahan, begitu kan? Dan istrimu tadi yang ngomong begitu, dasar suami. Ada suami model begitu, tersinggung. Makanya itu suami hati-hati. Kalau bapak sebagai suami dinasehatin istri, padahal benar tuh, terus bapak terus dinasehatin anak tersinggung, itu sebuah kesombongan, menolak kebenaran. Padahal kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, betul? Kalau memang itu benar, harusnya kita berlapang dada. Terima kasih nasihatnya. Begitu Pak. Saya itu sering dikritik sama bundanya. Sudah ngaji begini nih, menurut saya mah udah nggak ada masalah. Sampai rumah ada aja dikritik. Ayah kalau itu terlalu tegas, harusnya jangan begitu, begini. Ya sudah, terima kasih. Jangan nyolot. Ya udah, kamu aja yang ngajar. Ya nggak begitu. Padahal saya udah berusaha lembut, masih salah di hadapan istri kadang-kadang. Ya sudah, itu kebenaran kita terima. Tokoh merasa RW dinasihatin masyarakatnya tersinggung, gitu. Itu kesombongan. RW sono. Sini mah kita. Siapa yang jadi RW? Lo apa gua? Malah begitu. Kalau memang itu benar, yes, terima kasih masukannya, begitu ya Pak. Menerima kebenaran berat apa gampang? Ya berat Pak. Kadang-kadang gengsi kita muncul, arogansi kita muncul, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih tua, merasa punya jabatan, gampang tersinggung tuh.
Nah, ketika tersinggung dengan kebenaran itu namanya kesombongan. Wa ghamtun nas, menghina orang lain. Menghina itu bisa dalam bentuk bahasa verbal dengan ucapan yang jelas atau dengan bahasa tubuh. Mulut mah nggak ngomong, cuman alisnya lebih angkat mulut. Itu kan bahasa tubuh. Kelihatan senyum, enggak semua senyum itu ramah. Ada senyum tapi menghina, ada enggak? Ada ya. Kan senyum beda-beda. Senyum ramah kita bisa baca kok. Ini orang senyum ramah apa senyum keledek? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini orang senyum ramah apa senyum kritik? Beda apa sama? Kita bisa baca bahasa tubuh seperti itu. Makanya menghina orang tidak ada dalam bentuk ucapan. Bahasa tubuh juga bisa menghina. Makanya dulu saya suka dijewer sama abah saya tuh. Kalau diomongin orang tua, ngelihat orangnya begitu. Kadang-kadang kita lagi asik main diomongin abah, kita nggak noleh tuh, jewer pak. Kalau diomongin orang tua ngadep, lihat. Jangan masih begini ngomong nyaut tapi nggak mau noleh, itu menghina. Jadi kalau ngomong lihat orangnya, jangan buang muka, itu termasuk menghina. Itu definisi singkat tentang kesombongan. Yang berikutnya juga disampaikan, termasuk kesombongan adalah man nadzara ila nafsihi bi'aini ta'zim, yaitu ketika seseorang melihat dirinya merasa banyak kelebihan, banyak kehebatan. Wa ila ghairihi bi'ainil istisghar, dan ketika melihat orang lain, melihat keburukan, kekurangan, kelemahan, dia mah nggak ada apa-apanya. Nah, ngomong begitu itu kesombongan. Bapak pernah ngomong begitu? Dan diucapkan dalam hati sama banyak kesombongan. Nah, oleh karena itu, hati-hati Pak. Ini sumber dari semua perbuatan dosa. Gara-gara sombong, kita menghina orang lain. Gara-gara sombong, kita nyakitin hati orang lain. Gara-gara sombong, kita arogan, menang-menangan, selalu pengen dihormati. Nah, kesombongan inilah salah satu penyakit hati, Pak. Hati. Orang kalau sudah penyakit hati, bahaya. Maka pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, hati ini Pak adalah modal utama kita. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika hati kita rusak, anggota tubuh kita ikut rusak dan akan tergerus terus bergerak melakukan kerusakan, bikin rusuh. Kalau hatinya rusak, wa idza fasadat fasazal jasadu kulluh. Tapi idza saluhat, ketika hati itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka anggota tubuh semua menjadi baik dan terus bergerak melakukan kebaikan. Hati kok udah kemasukan kesombongan, hawanya panas mulu Pak. Orang bahkan hidup sama orang yang suka sombong, gerak bawah hati. Dengan omongannya lebih pedes semua. Lebih pedes itu daripada omongan mertua. Pedes, kalau ngomong pedes, nyakitin, nyelekit gitu. Bener-bener jatuhin, senangannya jatuhin orang. Dan yang paling bahaya, kesombongan itu menghapus seluruh pahala ibadah kita. La'udzubillahi min, Masya Allah. Jadi selama ini kita sholat, kita puasa, baca Quran, itu hilang dengan sekejap gara-gara ada kesombongan. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis sahih Pak, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan tidak bisa mencium Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Mencium aja nggak bisa, apalagi masuk. Nah,
Makanya hilangkan kesombongan itu. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan? Cara menghilangkan kesombongan adalah satu dengan zikir dan muhasabah. Perbanyak zikir, Pak. La ilaha illallah. Masukkan kata Allah di dalam hati. Ketika Allah terus kita masukkan ke dalam hati, nanti penyakit-penyakit hati itu lama-lama terkikis, bersih. Caranya begitu, Pak. Bukan kok ganti hati, tuker sama yang lain, nggak bisa. Cara membersihkan zikir. Ibarat kopi, Pak. Cara membersihkan gelas yang terkena kopi, bukan gelasnya dibuang. Terus dimasukin air putih, terus lama-lama warna hitamnya kopi berubah menjadi bening. Caranya itu zikir diperbanyak. Illallah, Allah. Amin, lama-lama bersih. Yang kedua, muhasabah. Terus lakukan muhasabah. Kalau saya sombong, apa yang disombongkan? Nah, begitu, Pak. Di muhasabah. Tapi itulah penyakit hati, Pak. Orang kalau sudah punya penyakit hati, kadang nggak inget, disuruh zikir ya malah tersinggung, suruh muhasabah malah marah, susah, Pak. Makanya di sini kesombongan itu merasa dirinya hebat, itu yang menjadi fatal, Pak. Iblis dilaknat Allah, diusir Allah karena merasa lebih baik daripada apa yang sombong. Seluruh umat-umat terdahulu semua Allah binasakan gara-gara kesombongan. Fir'aun, Qarun, semua Namrud dihancurkan Allah gara-gara kesombongan. Makanya sekecil apapun ketika muncul rasa sombong itu buru-buru diistighfari. Astagfirullahaladzim. Begitu, Pak. Kalau nggak buru-buru diistighfari, lama-lama membesar itu kesombongan. Kalau udah membesar dalam hati, susah dikendalikan. Kalau ngomong ya tinggi mulut, Pak. Emang nyombong terus. Oh, kalau nggak nyombong itu nggak keren gitu kan. Nyombong mulu kalau ngomong. Pinter mah enggak, nyombongnya gitu, Pak. Dan ingat, semua orang berpotensi untuk sombong. Yang kaya berpotensi nyombongin kekayaannya. Pejabat nyombongin jabatannya. Orang yang berilmu berpotensi nyombongin ilmu. Semua berpotensi untuk menyombongkan diri, termasuk orang miskin. Itu lo nyombong, Pak. Ada nggak orang miskin sombong, Bu? Ada nggak Pak orang miskin sombong? Gimana nyombongnya? Gimana nyombongnya? Nih lihat gua miskin gitu. Orang miskin potensi untuk sombong. Bagaimana kesombongan orang miskin? Ketika dia tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, itulah kesombongan yang sebenarnya. Udah miskin, malah nggak mau ibadah. Ada nggak begitu? Itu kesombongan yang sebenarnya. Paling gede itu, paling berat itu, Pak, kesombongan itu. Kenapa? Kalau orang kaya nyombongnya ke orang. Orang alim nyombong ke orang, sesama orang. Tapi orang miskin yang nggak mau ibadah, nyombongnya ke siapa? Langsung ke Allah, Pak. Paling berat sombong itu. Jadi kalau ibaratnya disiksa, orang miskin ini paling tersiksa nanti di akhirat. Karena dia nyombongnya bukan ke orang lagi, Pak. Nyombongnya ke Allah. Harusnya kan kalau orang miskin yang nggak sombong nih, saya miskin loh, saya harus rajin ibadah. Saya miskin, saya harus rajin ngaji.
Harusnya kan begitu. Kalau saya ini juga udah miskin, anjing mulu kerjaan. Ada gitu. Itu miskin yang sombong tuh. Nyombongnya bukan ke orang lagi, langsung ke Allah. Seakan-akan Dia tidak butuh Allah. Itu kesombongan yang paling tinggi, Pak. Iya, jadi jangan dikira dia itu nggak nyombong. Ketika orang miskin nggak mau ibadah, berarti dia nggak butuh Allah. Kan sombong itu namanya. Nah, makanya hati-hati. Kalau orang kaya nyombong, rada pantas. Orang miskin, kebangetan itu. Ini harus diwaspadai. Yang kedua, sumber dari semua kesalahan dan dosa adalah wal hasadu, yaitu hasud, penyakit hasud. Hasud itu apa? Nah, ini di dalam kajian tasawuf, Pak, ada dua istilah. Ada hasud, ada ghibtoh. Bedanya tipis, Pak. Kalau hasud, iri dengan kenikmatan yang diterima orang lain dan berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya hasud. Kalau ghibtoh, dia kepengen dengan nikmat yang diterima orang lain, tapi tidak berharap itu hilang. Hanya sekedar kepengen. Itu namanya ghibtoh. Kalau hasud haram, kalau ghibtoh halal. Bapak pernah nggak kepengen milik orang lain? Pernah nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau sekedar kepengen mah nggak apa-apa. Itu namanya ghibtoh, halal, Pak. Ibu pernah lihat baju temennya terus kepingin gitu? Pernah? Nggak apa-apa, itu halal. Yang penting tidak diiringi rasa sakit hati. Kepengen mah maklum, wajar, manusia, itu halal. Tapi kalau hasud, dia udah kepengen terus sakit hatinya, berharap nikmat itu hilang dari saudaranya, itu namanya hasud. Nah, hasud ini juga luar biasa, Pak. Bahayanya hasud itu, Pak, digambarkan kama takulun narul hatoba. Hasud itu bisa membakar amal ibadah kita sebagaimana api yang melalap kayu bakar, habis, Pak. Begitu Bapak hasud, pelan-pelan pahala kita, amal baik kita terbakar, habis. Maka ketika muncul rasa hasud, buru-buru diobatin, istighfar. obatnya tetap dua, Pak. Itu zikir dan muhasabah. Saya pernah kedatangan tamu, dia penjual usahanya rumah makan. Sepi, Pak, ceritanya rumah makan sepi. Ke rumah minta disyariatin. Alhamdulillah saya syariatin, rame itu rumah makan. Datang lagi yang kedua, saya dibawain bungkusan menu-menu yang biasa jual. Ada apa lagi, Pak? Rumah makannya belum rame. Sudah rame, Pak Kiai, sudah. Terus sekarang apa lagi? Itu kan sebelah kanan kira-kira 200 meter, Kiai. Itu ada rumah makan yang dijual persis dengan rumah makan saya. Terus bisa nggak itu dibikin sepi, Kiai? Biar pelanggannya ke saya semua. Langsung saya usir itu Bu orang. Langsung saya usir. Itu nanti bungkusan yang dia bawa saya suruh bawa balik. Kok begitu? Kamu menghina saya namanya. Saya ini ganteng-ganteng begini kiai loh. Mah dukun apa? Kalau dukun begitu mah dikerjakan, yang penting ada duitnya. Saya ini kiai. Masa suruh nutup usaha orang lain? Itu namanya kamu hasud. Niatmu udah gak beres lagi. Saya suruh. Esok itu datang lagi. Saya belum sembuh, kesel datang lagi. Ada apa lagi, Pak? Saya mau minta maaf sama kiai. Terus
rumah makan saya sepi lagi begitu. Enggak. Cari orang lain saja, saya enggak. Kadang-kadang kita ketemu begitu, Pak. Sampai dia ngomong begini, pokoknya tolong bikin rame, kayak pokoknya saya janji setiap bulan saya nyumbang pondok. Saya gak butuh duit begituan. Insya Allah, hasut Pak. Bapak minta rame silakan, tapi jangan sampai mendoakan orang sepi. Biarin sama-sama rame, itu cakep tuh. Makanya kalau Bapak pengen doanya mustajab, ya Allah, di Ratu Jaya ini ada 3 orang jualan nasi uduk, ya Allah. Umpamanya begitu. Tolong ya Allah semua bikin rame, termasuk saya. Nanti Bapak akan dibikin paling rame daripada yang lain. Begitu. Tapi kalau Bapak begini doanya, ya Allah, ada pedagang nasi uduk 3. Yang 2 tolong bikin sepi ya Allah. Pelanggannya biar ke saya. Mau Bapak kabur duluan. Biar ada. Kenapa? Hasut. Maka kalau doa jangan hasut. Ada kan orang begini. Hasut namanya. Ya. Malah kamu sadar. Begitu. Ya. Hasut itu bahaya Pak. Gara-gara hasut, saudara kandung bisa membunuh saudaranya. Ada enggak? Iya, gara-gara warisan, gara-gara tersinggung, gara-gara hasut, masalah warisan, enggak terima, dibunuh. Jangankan saudara, sama orang tua aja tega, gara-gara hasut. Nah, makanya di sini hati-hati. Termasuk pembunuhan pertama di dunia ini yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil itu gara-gara hasut. Pembunuhan pertama itu. Qabil itu hasut, gak terima, iri kepada Habil karena pasangan Habil lebih cantik daripada pasangan dia. Qabil gak terima, dibunuhlah itu Habil. Kan saudara kandung itu Pak. Makanya hasut itu bahaya banget Pak. Bisa nekat itu orang. Termasuk kita orang tua nih Pak, jangan Bikin orang hasut. Jangan bikin anak hasut. Kadang-kadang orang tua sendiri yang sama, akhirnya anak hasut sesama anak. Maka jadi orang tua yang adil. Satu beliin, ya 4-4-nya beliin Pak. Begitu. Kalau enggak, pokoknya jangan sampai muncul rasa iri, hasut di hati anak. Itu jangan. Ada sebulan yang lalu jamaah saya ke rumah daftar umroh. Dia punya anak 3. Dia mau daftar umroh, ngajak anaknya 1. Yang 2 kenapa enggak sekalian? Belum ada rezekinya Kiai. Kalau begitu, udah berangkat berdua aja, anak nggak usah diajak. Kenapa begitu? Nanti jatuhnya iri. Kecuali kalau ada jaminan, satu saat akan ngajak anak yang lain. Kalau enggak, iri nanti. Kalau udah iri, bahaya Pak. Anak bisa dendam sampai mati Pak. Anak kalau udah iri, akhirnya sakit hati sama orang tua, sampai bapak tua sampai mati itu anak dendamnya nggak hilang-hilang. Terjadi nggak Pak? Wih, terjadi. Orang tuanya sakit nggak mau nengokin, sampai orang tuanya mati. sampai halaman doang. Kenapa? Dia masih sakit hati merasa tidak diperlakukan adil oleh orang tua. Itu, ya. Termasuk Bapak Ibu, jangan bikin orang hasut iri. Contohnya apa? Kalau ibu Bagi sesuatu sama temennya, jangan diposting, jangan disajikan status WhatsApp. Wih, bisa bikin iri nggak itu orang? Ini umpamanya nih, saya, ini kan jamaah saya semua. Tiba-tiba saya bagi Om Rio sesuatu, terus diposting Om Rio, terima kasih Kiai atas oleh-olehnya.
Bapak ibu baca status Om Rio, kira-kira perasaannya gimana? Iri, kesel, merasa pilih kasih kan? Gara-gara penyakit itu. Makanya kalau dibagi sesuatu jangan suka diposting. Ini kebiasaan begini, kebiasaan bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya bapak-bapak juga. Jangan. Mungkin bapak ibu niatnya baik, bentuk syukur, biar status ibu dilihat sama yang bagi tadi kan. Tapi itu membahayakan. Membahayakan bagi siapa? Bagi yang lain. Sama-sama teman kok yang dibagi. Akhirnya yang lain iri. Itu yang bahaya. Makanya saya kalau dibagi orang, nggak pernah posting. Cukup saya jawab, terima kasih, semoga Allah balas dengan keberkahan. Gitu. Kalau toh diposting, jangan sebut nama. Kalau sebut nama jadi iri. Saya kalau bagi orang saya pesenin, jangan diposting ya. Kalau enggak diposting bahaya Pak. Orang yang dekat sama saya banyak, sementara saya bagi cuma satu. Wah bahaya itu. Itu gara-gara menyebabkan hasut orang lain. Yang berikutnya, ketika bapak ibu sering membuat orang lain hasut gara-gara sering memposting, cepat atau lambat bapak ibu akan terkena penyakit ain. Penyakit ain itu jin juga Pak, karena doa orang-orang hasut tadi Pak, orang-orang yang merasa iri, kok dia yang dibagi gua enggak, akhirnya muncul doa-doa jelek ditujukan kepada kita. Makanya bersyukur bagus, tapi kalau modelnya diposting itu malah bikin orang jadinya kesel. Itu beda tipis antara syukur dengan pamer. Nah makanya jangan, itu membahayakan diri kita sendiri. Itu hasut. Mulai sekarang stop posting begitu Bu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan hasut itu haram, kepengen itu haram, kecuali hasut pada dua perkara. Siapa itu? Dua perkara. Satu, ibu bapak melihat ada seseorang yang diberikan Al-Quran dan dia rajin membaca di siang dan malam harinya. Ibu terus merasa hasut, kapan saya bisa kayak dia? Itu bagus tuh, dianjurkan. Itu. Yang kedua, ketika bapak ibu melihat orang yang diberikan harta banyak oleh Allah dan orang itu dermawannya luar biasa, silahkan hasut model begitu mah. Saya pengen kapan bisa kaya, bisa bagi-bagi. Monggo. Tapi kalau ibu melihat orang kaya tapi pelit, nggak usah kepengen, nggak usah. Nah itu sampai disampaikan begitu. Jadi jangan sampai muncul hasut sehingga membakar amal ibadah kita sendiri. Berikutnya, wal hirsu, yang ketiga yaitu yang menjadi sumber semua kesalahan dan dosa penyebabnya wal hirsu, yaitu penyakit hirsu, rakus alat dunia terhadap urusan dunia. Orang kalau rakus terhadap nikmat dunia itu bisa merusak amal ibadahnya, bisa melakukan kesalahan dan dosa. Gara-gara rakus dia menghalalkan segala cara. Bu, Pak, koruptor itu orang miskin apa orang kaya? Kenapa masih korupsi? Karena rakus. Betul. Ya gaji dia kan udah gede Pak, hartanya udah banyak, tapi masih korupsi. Itu karena rakus Pak. Udah begitu korupsinya gede-gedean lagi. Enggak, kalau jutaan mah nggak main dia Pak, mainnya miliaran, triliunan, tertangkap 100 miliar, 300 miliar, 3000 miliar.
Luar biasa. Orang rakus itu merusak semua memang. Rakus. Ada tetangga selingkuh sama tetangga. Ada enggak? Orang-orang kata. Kenapa bisa begitu? Dia punya istri. Rakus. Karena rakus. Udah hampir bunuh-bunuhan Pak antar suami. Masya Allah. Rakus Pak. Tuh. Gara-gara rakus istri orang dibawa kabur. Ada. Yang lebih parah istrinya mau lagi diajak kabur. Sama-sama rakus berarti ya. Orang Grogol Pak. Suaminya profesinya security, rumah gagah badannya, tapi nangis loh. Orang gagah begini kok nangis ada? Kalau ya istri saya dibawa orang, loh, kamu lagi apa? Istri bawa kamu berapa? Terus suami gimana? Maunya mau diambil lagi, ya mau dilepas. Ambil lagi kalau menurut saya mah nggak usah diambil lagi. Kalau istri udah mau dibawa kabur, uker aja. Saya gitu Pak. Kalau istri udah mau dibawa kabur orang lain, udah nggak usah jalan haram. Cari yang lebih cantik, yang lebih soleh. Memang bisa. Dan ngapain perempuan begitu diperjuangkan? Makanya diperjuangkan. Nggak usah. Dunia tidak selebar. Karena itu ada yang begitu. Ya Allah udah tahu ditinggal kamu istrinya loh masih diperjuangkan. Akhirnya terus Iman ya udah dipasi. Kalau mau nih dipasi doa minta pengganti sama Allah yang lebih baik. Terus ya ini gitu lah. Kenapa dia? Saya kan setuju pendapat saya. Ya sudah, itu tenang. Nanti saya kasih giringnya biar dapat lebih soleh. Kadang-kadang begitu Pak. Itu gara-gara apa? Rakus. Maka penyakit rakus itu sangat boleh dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dan dibenci teman-teman. Awas, umpet itu Bapak, umpet ini orangnya datang habis apa kok. Sampai begitu temennya. Kenapa? Karena dia rakus, doyan rokok cuma bawa korek doang. Ada orang begitu. Sono, sini Pak. Saking rakusnya loh Pak. Termasuk kondangan makanan itu disuguhkan untuk makan di tempat, bukan dibungkus. Jadi Bapak Ibu jangan bungkus kalau tak disuruh bungkus. Jelas. Terus kalau ibu diajak suami nemenin kondangan, nemenin doang, jangan ikut makan haram. Kaget apa? Yang diundang suami, ibu diajak menemani suami. Yang berhak makan siapa? Yang diundang itu suami. Ibu juga menemani suami, nggak boleh ikut makan. Haram. Suami istri bagian. Kecuali kalau undangannya suami dan istri. Wow. Ini kan keseringan yang diundang suami. Suami daripada sendirian gak enak ya temennya kondangan. Begitu kan? Terus ibu ikut makan. Haram. Karena yang berhak dapat yang berhak makan yang tidak. Itu kan diundang ikut makan banyak lah. Saya tidak pikir pada saya. Termasuk ibu biasanya makan kalau diajak suami kondangan. Haram.
Baik. Kalau belum tahu dosanya double. Dosa karena salah, dosa karena ngaji. Ya semoga dimaafkan Allah. Ya, tapi ini sebuah tradisi yang biasa terjadi. Makanya mulai sekarang ini Bapak Ibu udah ngaji udah tahu nih. RT, sering dapat dengar kan RT, RW ya. Kalau yang diundang cuma Pak RW Rio, udah jangan ngajak-ngajak. Istri kalau mengajak bilang nih, Mama menemui doang dan untuk makan. Kalau harus makan, izin sama tuan-tuan dulu. Izin sama tuan-tuan. Istri saya ajak, boleh nggak ikut makan? Boleh, silakan. Baru halal. Ini enggak ngajak istri, anak juga ngajak semua. Haram itu. Jelas. Termasuk ketika Bapak Ibu jadi wakil. Saya sering nggak sempat bawa lagi barang-barang. Saya bilang ke budaya pun, dan ini pun datang ke sana mewakili. Saya bilang, jangan makan sebelum ketemu tuan. Itu tugas wakil. Jadi budaya saya jadi, isi datang hadir, nemuin tuan rumah. Saya mewakili, ayahnya nggak bisa hadir. Kata tuan kan, oh ya terima kasih sudah silahkan makan. Itu baru halal. Kalau Bapak jadi wakil, kalau tahu langsung perlu meja makan itu belum halal. Karena Bapak statusnya wakil izin dulu sama tuan rumah. Jelas. Ya, ini hati-hati kecuali kalau namanya suami istri malah. Maka kalau diundang jamaah, kadang ditulis nama saya sendiri. Saya japri, saya kondangan boleh nggak ngajak budaya? Boleh, itu baru. Kalau nggak izin, paling saya pesen dulu nemenin aja. Kalau pengen makan kita jajan di luar aja. Gitu. Kadang-kadang nemenin nggak sempat makan, ini penting jadi. Makan duluan, menghindari yang lain. Ini enggak malah ketagihan, Pak besok udah 3 kali itu terus. Haram terus, jelas ya. Dosa tapi yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.